Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video part 1 kemarin yang sudah saya upload. Jadi untuk kalian yang belum menontonnya, bisa kalian klik link di atas ini atau cek di link deskripsi yang sudah saya siapkan. Dan untuk yang baru hadir di channel saya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu agar kami lebih semangat lagi. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu ya guys ya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Oke guys, jadi kita langsung saja masuk ke proses pengikiran atau proses perapian ya. Jadi dalam proses pengikiran seperti ini kita harus konsentrasi agar tidak kompel atau hasilnya juga akan lebih baik dan rapi. Dan jika kalian ingin membuat sendiri di rumah, bisa kalian simak video saya ini secara baik-baik agar tidak salah paham ya. Dan jika kalian ingin memesannya, bisa kalian komen di bawah atau bisa kalian DM IG saya. Jadi oke, kita langsung masuk ke proses perakitannya guys ya. Dan untuk proses perakitan bisa kalian simak baik-baik videonya. Dan untuk bahan yang kita gunakan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi bisa kalian simak. Oke guys, jadi hasilnya seperti ini. Ini tadi yang sudah kita rakit ya, ini belum selesai. Jadi setelah kita pasang kanan kirinya dan bawah, kita lalu pasang yang bagian atasnya ya. Dan setelah bagian atas kita sudah terpasang nanti kan, lalu kita masuk ke proses penempelan HPL yang sudah kita potong. Nah gimana guys, jadi untuk kalian yang ingin mencobanya di rumah, bisa kalian simak bener ya, maksudnya simak baik-baik videonya. Jadi kan daripada ada waktu luang, bisa kalian manfaatin baik-baik waktunya gitu kan. Nah jika semuanya sudah selesai, untuk rangkanya sudah terpasang, jadi kita langsung masuk ke proses penempelan mika. Jadi penempelan mika ini kita menggunakan merek kunci ya. Jadi bisa kalian beli di toko-toko yang sudah ada di daerah Anda ya. Jadi maksudnya pemasangan mika ini dia ditempel di bagian belakangnya. Nah jadi seperti ini ya untuk cara penempelannya. Jadi setelah kita pasin, kita potong pas dengan rangka lemarinya. Jadi kita langsung paku ya. Jadi untuk paku kita menggunakan paku setengah inci atau 1,5. Oke, langsung saja kita masuk ke proses pemakuannya guys ya. Oke, setelah proses pemakuannya sudah selesai dan dipastikan sudah benar-benar rapat, rapi dan semuanya, lalu kita masuk ke proses pemasangan HPL. Nah, dan ini adalah salah satu triplek yang sudah dilem. Dan untuk HPL yang sudah kita potong juga sudah kita lem secara merata ya. Jadi kita tunggu 10 menit atau 20 menit, lalu kita pasangkan atau kita tempelkan ya. A few moments later. Nah jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini yang sudah melalui tahap menunggu 10 menit ya. Ya tergantung cuaca sih. Jadi untuk lem yang kita pakai adalah lem fog. Dan untuk hasilnya jadi seperti ini. Ini emang sengaja dilebihin agar suatu saat nanti mancing kita bisa kikir menggunakan kikir seperti ini ya.
bisa kalian beli di toko bangunan juga banyak orang jual ya. Oke, langsung saja masuk ke proses pengikirannya ya guys ya. Dan untuk pemasangan pintu kita menggunakan ensel sendok, jadi seperti ini. Dan untuk gagang yang depan ini bisa kalian beli ya, kita menggunakan gagang kayu bukan stainless ya. Dan lalu kita bor dari dalam. Nah, jadi seperti ini ya guys ya hasilnya. Nah, dan untuk pemasangan rak besinya bisa kalian simak baik-baik. Untuk bagian atas kita menggunakan skrup, dan untuk bagian sampingnya nanti kita gunakan baut ya, yang sudah kita bor itu bisa kalian lihat. Nah, itu adalah lubang baut yang nanti akan kita pasang. Nah, jadi seperti ini bautnya ya guys ya. Untuk baut kita menggunakan ukuran baut apa ya, baut 12 ya guys ya. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, untuk baut kita kanan kiri ya, kita gunakan untuk kanan kiri agar kita bisa menyetel setelannya kanan kiri. Untuk pemasangan besi rak ini kita harus memakai jarak 5 cm dari papan belakang atau rangka belakang ya, jadi jangan sampai nempel. Oke guys, jadi hasilnya seperti ini, bisa kalian simak baik-baik. Dan jika kalian ini membuatnya sendiri di rumah, bisa kalian contoh. Dan ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai toko HP ya. Jadi ini model minimalis, simple, untuk mempercantik counter Anda atau toko Anda ya. Jadi jika kalian ingin memesannya bisa kalian komen di bawah atau DM IG saya yang sudah tertera di link deskripsi ya. Untuk lampu kita menggunakan lampu tanam jadi seperti ini. Nah, untuk cara pemasangan lampu tanam seperti ini besok saya buatkan videonya jika ada waktu ya guys ya. Dan untuk pemasangan rak besinya atau besi raknya kita memakai baut seperti ini nih kan. Jadi kelebihan memakai baut seperti ini itu biar kita bisa mengatur kanan kirinya, bisa kita atur maksudnya ya. Dan untuk pintunya bisa kalian lihat sendiri, kita memakai ensel sendoknya. Jadi seperti ini bentuknya ya guys ya. Dan jika ada yang perlu dipertanyakan bisa kalian komen di bawah ya guys ya. Dan atau jika kalian ingin belajar tentang interior bisa kalian simak video yang sudah pernah saya upload sebelumnya.
Oke, untuk yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat buat kalian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.